Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliza Rida Sonia Stuti, NPM 0501876604, UPBJJ Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tugas-tugas dari sesi 1 sampai sesi 8. Yang pertama adalah surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus nomor 123 garis miring SKS garis miring 10 Romawi garis miring 2025 yang bertanda tangan di bawah ini. Nama: Ayam, Kewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Nanas nomor 25, Kota Metro Provinsi Lampung. Pekerjaan mahasiswa. Selanjutnya disebut pemberi kuasa. Dengan ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang diberikan kepada kuasanya kepada 1. Meliza Rida Sonia Stuti, SH. 2. Rajendra Abimanyu Alparendra, SH. 3. Lavanya Asyadia Javanisha, SH. Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat atau pengacara pada kantor advokat dan konsultan hukum Meliza dan rekan, beralamat di Jalan Gunung Putri nomor 23, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Bersama, Kota Metro, Provinsi Lampung. Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Selanjutnya disebut penerima kuasa khusus. Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, mendampingi sebagai penasihat hukum pemberi kuasa, guna untuk mengurus permasalahan hukum pemberi kuasa selaku tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 340 KUHP dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP. Selanjutnya, penerima kuasa diberikan hak sepenuhnya menghadap pejabat-pejabat di kepolisian, kejaksaan, hakim di semua tingkatan pengadilan, pejabat di semua instansi pemerintah sipil, militer, ataupun swasta lainnya, membuat surat-surat dan menandatanganinya, menghadiri persidangan-persidangan di pengadilan negeri, mengajukan semua alat bukti berupa surat-surat dan alat bukti lainnya, saksi-saksi, menerima atau menolak semua alat bukti berupa surat-surat dan bukti lainnya dari pihak lawan, mengajukan kesimpulan-kesimpulan, membuat eksepsi, membuat nota pembelaan atau pledoi, duplik, menyatakan banding, sekaligus membuat dan menandatangani serta mengajukan memori banding atau kontra memori banding, menyatakan kasasi sekaligus membuat dan menandatangani serta mengajukan memori kasasi atau kontra memori kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. Kepada penerima kuasa diberikan hak penuh untuk melakukan upaya hukum apa saja sepanjang berkesesuaian dengan maksud pemberi kuasa. Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan retensi, karena itu pembatalan sepihak sebagai pelanggaran hukum. Bandar Lampung, tanggal 15 Oktober 2025. Pemberi kuasa: Ayam. Penerima kuasa: Meliza Rida SSH, Rajendra Abimanyu ASH, kemudian Lavanya Asyadia SH. Terima kasih. Yang kedua, saya akan membacakan tugas berita acara pemeriksaan tersangka. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung, Reserse Kriminal Polres Bandar Lampung, Pro Justisia. Berita acara pemeriksaan tersangka nomor BAP garis miring 34 garis miring 2 Romawi garis miring 2024 garis miring Reskrim. Pada hari ini, Jumat tanggal 4 Februari 2024, pukul 14 WIB bertempat di ruang unit reserse kriminal Polres Bandar Lampung terkait lokus tindak pidana, saya Meliza Rida Sonia Stuti SH, pangkat Inspektur 1 Polisi NRP 77012345 selaku penyidik reserse kriminal Polres Bandar Lampung berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik garis miring 45 garis miring 2 Romawi garis miring 2024 garis miring Reskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang mengaku bernama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sangsekerta, alamat Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Ia, Ayam, diperiksa dan didengarkan keterangannya sebagai tersangka dalam perkara tindak pembunuhan berencana seorang mahasiswa bernama Bebek atau korban yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari tahun 2024 di indekos korban di Jalan Anggrek nomor 5 Bandar Lampung. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun dan atau pasal 365 ayat 3 pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Jika perbuatan itu mengakibatkan maut, maka yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun. Sesuai dengan laporan polisi LP garis miring 24 garis miring 2 Romawi garis miring 2024 garis miring Reskrim tanggal 3 Februari 2024. Sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka tentang hak-hak tersangka dalam pemeriksaan, terutama tentang hak-hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara. Atas pertanyaan penyidik yang melakukan pemeriksaan, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut. Pertanyaan dan jawaban. Apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa?
Ya, terkait adanya tindak pidana pembunuhan terhadap rekan saya yaitu bebek korban. 2. Ceritakan kronologi kejadian. Perlu saya jelaskan kronologi kejadian yaitu A. Dimulai pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 17 WIB saya tiba di tempat kos korban. B. Kemudian saya telah terlebih dahulu mengambil pisau lipat dan memasukkan pisau yang telah saya siapkan di dalam jok motor dan memasukkannya ke dalam saku celana saya. C. Lalu saya mengobrol seperti biasanya dengan bebek atau korban dan pada saat saya hendak pulang saya mengeluarkan pisau dari dalam kantong celana yang selanjutnya saya tusukkan ke bagian badan korban. D. Kemudian korban sempat melakukan perlawanan kepada saya dengan cara menggigit tangan saya, namun saya langsung menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya korban tumbang dan tidak ada lagi perlawanan dari korban tetapi masih terdengar suara ngorok agak kencang, kemudian terlihat ada darah mengalir dari leher dan dada korban. Kemudian saya merasa panik karena sudah tidak ada respon dari korban. Korban sudah lemas bersimbah darah, lemas dan tidak lagi bernafas. Kemudian saat itu saya mengukus jasad korban dengan menggunakan plastik besar dan spray kasur, lalu saya menaburi bubuk pengawet dan wangian ke jasad korban agar jasad korban tidak membusuk. Kemudian setelah itu saya mengambil barang-barang korban dan melarikan diri dari tempat kejadian. 3. Dari mana saudara mendapatkan alat untuk membunuh korban tersebut? Perlu saya jelaskan bahwa saya mendapatkan alat untuk membunuh korban berupa pisau lipat yang telah saya simpan di jok motor yang sebelumnya saya beli di sebuah toko minimarket. 4. Apa motif saudara melakukan pembunuhan? Perlu saya jelaskan bahwa saya melakukan perbuatan tersebut karena saya merasa iri dengan kesuksesan korban. Dan pada saat itu, saat saya sedang terlilit bayar kosan serta pinjaman online, bahwa pada saat saya melakukan pembunuhan tersebut, saya terinspirasi dari film Narcos yang saya tonton di Netflix. Kemudian sebelum saya melakukan aksi pembunuhan kepada korban. Apa yang saudara lakukan setelah korban meninggal dunia? Perlu saya jelaskan bahwa yang saya lakukan setelah korban meninggal dunia, saya membungkus korban dengan plastik besar yang saya lapisi dengan spray kasur agar jasad korban tidak mudah membusuk. Saya menaburkan pengawet serta wangian ke jasad korban. 6. Barang apa saja yang saudara ambil dari korban? Bahwa barang yang saya ambil dari korban berupa A. Laptop MacBook, B. Dompet, C. Ponsel. 7. Apakah ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan perbuatan ini? 7. Bahwa saya melakukan tindakan tersebut dilakukan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. 8. Dari mana saudara mendapatkan ide melakukan perbuatan ini? Bahwa sebelum saya melakukan perbuatan tersebut, saya mendapatkan ide untuk melakukan perbuatan ini terinspirasi dari film Narcos yang saya tonton di Netflix. 9. Bagaimana reaksi korban saat saudara menusukkannya? Perlu saya jelaskan bahwa pada saat saya menusukkan pisau ke bagian badan korban sempat memberikan perlawanan dengan cara menggigit tangan saya. Namun saya langsung menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya korban tumbang dan tidak ada lagi perlawanan dari korban, tetapi masih terdengar suara ngorok agak kencang, kemudian terlihat ada darah mengalir dari leher dan dada korban. 10. Apakah selama dalam pemeriksaan saudara merasa ditekan, dipaksa, dipengaruhi oleh orang-orang lain ataupun pemeriksa? Tidak. Apakah dalam pemeriksaan sekarang ini ada keterangan lain yang ingin disampaikan kepada pemeriksa? Jelaskan. Tidak ada. Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan setelah dibacakan kembali kepada tersangka, ia menyatakan telah memahami isi keterangannya serta menandatangani BAP ini tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dibuat di Bandar Lampung tanggal 4 Februari tahun 2024, penyidik Meliza Rida Suti SH, Ibtu NRP 770-12345 yang diperiksa. Tugas ketiga, surat dakwaan. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, surat dakwaan nomor register perkara PDM 55-BDL-EOH2 /0424. Terdakwa nama lengkap Ayam alias Chicken bin Ayam Jantan, tempat lahir Lampung, umur atau tanggal lahir 23 tahun /12 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan pelajar atau mahasiswa pendidikan SLTA atau sederajat. B. Penahanan. 1. Riwayat penahanan terdakwa Ayam. 1. Ditahan oleh penyidik sejak 5 Februari 2024. 2. Penahanan oleh penyidik 5 Februari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024. 3. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum tanggal 25 Februari sampai dengan 4 April 2024. 4. Penahanan oleh penuntut umum tanggal 4 April tahun 2024 sampai dengan 23 April 2024. C. Dakwaan ke-1. Bahwa terdakwa Ayam alias Chicken bin Ayam Jantan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Induk Pos Kria Wanangayu, Jalan Apel nomor 67 Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut.
Berawal dari rasa sakit hati terdakwa Ayam karena korban bebek selalu menjadi mahasiswa yang berprestasi di kampus, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, sementara terdakwa Ayam merasa tidak nyaman karena selalu dibanding-bandingkan dengan korban bebek. Selanjutnya, pada saat di rumah, Ayam mempunyai pemikiran untuk membeli sebuah pisau lipat di toko minimarket dekat rumah terdakwa Ayam, lalu menyimpannya di dalam jok motor Honda Vario warna merah, nomor polisi BE1234AA milik orang tuanya, yang biasa terdakwa gunakan setiap hari. Hingga pada hari Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2024, sekitar pukul 17 WIB, terdakwa Ayam menghubungi korban bebek dan menyatakan ingin main ke kos korban bebek. Di perjalanan menuju kos korban bebek, terdakwa Ayam singgah ke toko minimarket untuk membeli sebuah pisau lipat. Kemudian dilanjutkannya singgah di toko bahan kimia untuk membeli bahan pengawet plastik berukuran besar dan wewangian yang kemudian disimpan oleh terdakwa Ayam di dalam jok motor dan menyimpannya di saku celana bagian kanan. Kemudian menuju kamar kos korban bebek dan sempat berbincang sampai dengan pukul 21 WIB. Sehingga pada pukul ini terdakwa Ayam pamit untuk pulang dan diantar oleh korban bebek. Pada saat korban bebek hendak membuka pintu kamar kos terdakwa, Ayam mengikuti dari belakang dan mengeluarkan pisau lipat dari saku celana sebelah kanan, menusukkannya ke bagian punggung korban bebek lalu berbalik badan dan berusaha melawan dengan cara menggigit tangan terdakwa Ayam. Namun terdakwa Ayam menusukkan pisau ke bagian leher dan dada bebek berulang kali sehingga korban bebek terjatuh tak sadarkan diri. Terdakwa menunggu di dalam kamar korban bebek selama 1 jam. Melihat korban bebek sudah tidak bergerak, terdakwa turun ke parkiran mengambil plastik besar, bahan pengawet dan wewangian. Kemudian terdakwa bebek kembali ke kamar kos dan mulai memasukkan tubuh korban bebek ke dalam plastik besar, menaburkan bahan pengawet dan wewangian, lalu melapisinya dengan spray yang ada di dalam kamar untuk menghilangkan jejak seolah-olah terjadi perampokan. Terdakwa Ayam mengambil barang-barang korban bebek berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan visum et repertum RSUD Lampung nomor 003-PLYN-GH1-6 Romawi-2024 tanggal 10 Februari tahun 2024 pukul 9.54 WIB. Dr. Lavanya Asyadia selaku dokter forensik yang memeriksa bebek, jenis kelamin laki-laki, usia 19 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 2 Juli tahun 2006, kewarganegaraan Indonesia, alamat KTP Perum Adara nomor 4 RT 10 RW 10 Cilandak Jakarta Selatan, agama Islam. Terhadap korban bebek didapati dengan hasil kesimpulan luka tusuk di bagian leher, panjang 2 cm x 3 cm, kedalaman 10 cm, dada kiri panjang 3 cm dikali 4 cm, kedalaman 8 cm, mengenai arteri punggung 2,5 cm dan 2,5 cm kali 3 cm, kedalaman 3 cm. Akibat kematian karena luka pada leher dan dada sebelah kiri mengakibatkan pendarahan hebat akibat benda tajam. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. Atau kedua, bahwa terdakwa Ayam alias Chicken bin Ayam Jantan bin pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Indek Pos Kriawan Hayu Jalan Apel nomor 67 Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik seseorang atau orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut. Berawal dari rasa sakit hati karena terdakwa Ayam sedang terlilit bayar kosan dan pinjaman online yang harus segera dibayar. Sesampainya di kos korban bebek, terdakwa Ayam mengambil pisau lipat yang terdakwa bawa di dalam jok motor dan menyimpannya di saku celana bagian kanan. Kemudian ke kamar kos korban bebek dan sempat berbincang sampai dengan pukul 21 WIB. Hingga pada pukul ini terdakwa Ayam pamit untuk pulang dan diantar oleh korban bebek. Pada saat korban bebek hendak membuka pintu kamar kos, terdakwa Ayam mengikuti dari belakang dan mengeluarkan pisau lipat dari saku celana sebelah kanan, menusukkannya ke bagian punggung korban. Lalu korban bebek berbalik badan dan berusaha melawan dengan cara menggigit tangan terdakwa Ayam. Namun terdakwa Ayam menusukkan pisau ke bagian leher dan dada bebek berulang kali hingga korban bebek terjatuh tak sadarkan diri. Karena panik, terdakwa menutupi tubuh korban dengan menggunakan plastik dan spray yang ada di dalam kamar, kemudian mengambil barang-barang korban bebek berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa atas dompet yang terdakwa ambil tersebut di dalamnya berisi uang tunai dengan jumlah sekitar 1 juta rupiah. Terdakwa gunakan untuk membeli rokok serta keperluan lainnya.
laptop MacBook terdakwa jual sebesar 3 juta rupiah yang terdakwa gunakan untuk melunasi pinjaman online, serta handphone korban bebek yang terdakwa jual sebesar 2 juta rupiah yang digunakan untuk membayar kos terdakwa. Sedangkan KTP, SIM C, SIM A, Kartu Indonesia Sehat, ATM BRI, ATM BCA, dan kartu flash atas nama korban bebek terdakwa simpan dalam bekas bungkus rokok LE yang seluruhnya terdakwa simpan dalam jok sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa simpan di kos terdakwa Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan visum et repertum RSUD Lampung nomor 003-002-PLYN-GH1-6 Romawi -2024 tanggal 10 Februari 2024 pukul 9.54 PIB Dr. Latanya Asyadia selaku dokter forensik yang memeriksa bebek jenis kelamin laki-laki usia 19 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 2 Juli 2006 Indonesia, alamat KTP Perum Adara nomor 4 RT 10 RW 10 Cilandak Jakarta Selatan, agama Islam. Terhadap korban bebek didapati dengan hasil kesimpulan luka tusuk di bagian leher 2 cm x 3 cm, kedalaman 10 cm, dada kiri panjang 3 cm x 4 cm, kedalaman 8 cm, mengenai arteri punggung 2,5 cm x 3 cm, kedalaman 3 cm. Akibat kematian karena luka pada leher dan dada sebelah kiri mengakibatkan pendarahan hebat akibat benda tajam. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 3 KUHP. Bandar Lampung 10 April 2024. Jaksa Penuntut Umum Meliza Rida Sonia Stuti SH, Ajun Jaksa Madya. Keempat, saya akan membacakan surat eksepsi atau nota keberatan. Nomor perkara PDM 55 PDL EOH.2 0424. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. 1. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Meliza Rida Sonia Stuti SH. Pekerjaan advokat atau penasihat hukum. Alamat kantor Jalan Gunung Putri nomor 23 Kelurahan Bahagia Kecamatan Bersama, Kota Bandar Lampung. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama lengkap Ayam alias Chicken bin Ayam Jantan. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun. Pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sangsekerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2024 nomor 123-SKS-2 Romawi -2024. Dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM -DATAR 55-POH.2-0424 tertanggal 10 April 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Dasar eksepsi Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur penyelesaian sengketa kewenangan mengadili, yaitu pada pasal 24A ayat 1 UUD 1945 yang mengatur wewenang Mahkamah Agung secara umum, dan pasal 84 ayat 2 KUHP yang menentukan kewenangan pengadilan negeri mengadili tindak pidana di wilayah hukumnya. Kewenangan mengadili ada di Pengadilan Negeri Bandar Lampung karena secara administratif kejadian terjadi di Kota Bandar Lampung. 1. Keberatan formil. 1. Dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP, namun uraian yang disajikan hanya berupa penjelasan mengenai pembelian barang-barang terdakwa yang sejatinya akan terdakwa gunakan untuk keperluan usaha orang tuanya, berupa menyediakan alat pengurusan jenazah. 2. Perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas mengandung perencanaan yang jelas. 3. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana syarat formil dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf D KUHP. Tidak jelas kapan sebenarnya korban meninggal dunia karena terdakwa ini tidak berada di lokasi tempat kos korban. Pada saat korban diduga meninggal dunia, dalam visum et repertum tidak ada waktu korban meninggal dunia, sebagaimana dengan keterangan orang tua terdakwa bahwa terdakwa sepanjang hari berada di rumah. A. Surat dakwaan kabur. Pada surat dakwaan tidak secara rinci menjelaskan bagaimana terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang terdakwa lakukan dalam dakwaan jaksa penuntut umum karena tidak ada saksi yang melihat langsung perbuatan yang terdakwa lakukan. B. Identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan menyebut adanya barang bukti berupa laptop, MacBook, dompet, kartu identitas yang dapat menerangkan kepemilikan korban. Adapun pisau lipat berbeda jenisnya dengan yang terdakwa beli. Namun perbuatan ini tidak diuraikan secara terpisah sebagai tindak pidana pembunuhan dengan perencanaan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, merupakan motif akibat atau tindak pidana lain. 1. Keberatan material, unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian JPU, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan kematian orang lain. Pasal 359 KUHP.
Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya rentang waktu cukup antara niat barang-barang yang dibeli bukan dimaksudkan untuk pembunuhan, melainkan barang-barang dibeli secara spontan untuk kebutuhan usaha orang tua dari terdakwa. Menyimpan pisau di motor bukan serta-merta dapat dipandang sebagai adanya niat permulaan untuk melakukan tindak pidana karena pisau lipat memiliki berbagai macam fungsi. B. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan, hanya menjelaskan latar belakang terdakwa kesulitan ekonomi, namun demikian terdakwa masih berteman dengan korban. JPU mendalilkan sebagaimana dakwaan berawal dari rasa sakit hati terdakwa Ayam karena korban bebek selalu menjadi mahasiswa yang berprestasi di kampus baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Sementara terdakwa Ayam merasa tidak nyaman karena selalu dibanding-bandingkan dengan korban bebek. Adapun niat untuk menguasai barang korban adalah motif ekonomi. Motif hanya menjelaskan latar belakang, sedangkan yang diperlukan dalam pasal 340 KUHP adalah adanya perencanaan untuk dapat melaksanakan niat terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU. 3. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan JPU nomor register perkara PDM 55-BDL EOH.2-0424 batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 25 April 2024. Penasihat hukum terdakwa Yeliza Rida Sonia Suti SH, advokat atau penasihat hukum. Selanjutnya, amar putusan sela nomor 23 PID B 2024 PN BDL demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa, nama lengkap Ayam alias Chicken bin Ayam Jantan, tempat atau tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sangsekerta. Telah membaca surat dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, nomor register perkara PDM garis datar 55 BDL EOH.2 0424 surat eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 25 April 2024. Tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Telah mendengar keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. Pendapat JPU yang pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan JPU kabur, obskur liber, karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP, tidak jelas waktu korban meninggal dunia, serta kedudukan barang bukti yang disebutkan dalam dakwaan, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan seksama surat dakwaan, jaksa penuntut umum telah memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian, serta pasal yang didakwakan, sebagaimana syarat formil yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP, bahwa mengenai jelas atau tidaknya uraian perbuatan serta terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Bahwa oleh karena itu, eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelas haruslah ditolak. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lain yang berlaku. Mengadili 1. Menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menerima surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM garis datar 55 2 PN BDL telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana nomor 23 PID.B 2024 PN BDL atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan agenda pembuktian. 4. Membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 30 April 2024 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Yeliza Rida SHMH selaku Hakim Ketua dan Rajendra Abimanyu Alvarendra SH selaku Hakim Agonta, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Lavanya Asyadia Javanika SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandar Lampung, serta dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum lainnya. Hakim Ketua Majelis tertanda Yeliza Rida SSH MH, Hakim Anggota tertanda Rajendra Abimanyu Alvarendra SH, Panitera Pengganti tertanda Lavanya Asyadia Javanika SH. Selanjutnya, surat tuntutan.
Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. P42, Surat Tuntutan, Nomor Register Perkara, PDM strip 45, garis miring 2, garis miring 2024, garis miring PN titik BDL. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap, Ayam alias Chicken bin Ayam Jantan, tempat lahir Lampung, umur garis miring tanggal lahir 23 tahun garis miring 12 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, pendidikan SLTA atau sederajat, penangkapan 5 Februari 2024, penahanan oleh penyidik 5 Februari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024, perpanjangan penahanan oleh penuntut umum tanggal 25 Februari sampai dengan 4 April 2024, penahanan oleh penuntut umum 4 April 2024 sampai dengan 23 April 2024, penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri tanggal 23 April 2024 sampai dengan 22 September 2024. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 45 garis miring 2 Romawi garis miring 2024 garis miring PN titik BDL dengan uraian dakwaan ke-1. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP atau kedua. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 3 KUHP. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli terdakwa, alat bukti, surat, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar korban bebek 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. 2. Bahwa benar terdakwa Ayam 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. 3. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. 4. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. 5. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray pengawet, dan wangian agar tidak cepat tercium bau busuk. 6. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Analisis yuridis pada unsur pasal 340 KUHP, tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain berupa barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa Ayam berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana terdakwa akui bahwa terdakwa melakukan dengan sengaja, berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti bahwa terdakwa memiliki kehendak dan maksud untuk merampas nyawa korban dengan rencana terlebih dahulu, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa terbukti adanya perenungan dan persiapan sebelum melakukan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban, antara lain terdakwa telah memikirkan dan memutuskan untuk melakukan perbuatan tersebut sebelum waktu kejadian. Terdapat selang waktu cukup antara timbulnya kehendak terdakwa untuk membunuh dengan pelaksanaan perbuatan, sehingga memungkinkan terdakwa untuk menimbang kembali niatnya. Terdakwa melakukan tindakan dengan persiapan terlebih dahulu. Hal tersebut ditunjukkan antara lain oleh tindakan terdakwa yang telah menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya, yaitu bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan menghilangkan nyawa korban, tetap melakukan tindakan tersebut dengan tujuan agar korban meninggal, tidak melakukan upaya apapun untuk mencegah akibat yang ditimbulkan, melainkan justru menghendaki akibat tersebut terjadi. Dengan uraian 1. Bahwa berawal dari rasa sakit hati terdakwa Ayam karena korban bebek selalu menjadi mahasiswa yang berprestasi di kampus baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, sementara terdakwa Ayam merasa tidak nyaman karena selalu dibanding-bandingkan dengan korban bebek. 2. Bahwa pada saat di rumah, terdakwa Ayam mempunyai pemikiran untuk membeli sebuah pisau lipat di toko minimarket dekat rumah. Terdakwa Ayam lalu menyimpannya di dalam jok motor Honda Vario warna merah nomor polisi BE1234AA milik orang tuanya yang biasa terdakwa gunakan setiap hari. 3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 17 WIB, terdakwa Ayam menghubungi korban bebek dan menyatakan ingin main ke kos korban bebek. Di perjalanan menuju kos korban bebek, terdakwa Ayam singgah ke toko minimarket untuk membeli sebuah pisau lipat, kemudian dilanjutkan singgah di toko bahan kimia untuk membeli bahan pengawet plastik berukuran besar dan wangian yang kemudian disimpan oleh terdakwa Ayam di dalam jok motor. 4. Bahwa sesampainya di kos korban bebek, terdakwa Ayam mengambil pisau lipat di dalam jok motor dan menyimpannya di saku celana bagian kanan, kemudian menuju ke kamar kos korban bebek dan sempat berbincang dengan
korban sampai pukul 21 WIB. Hingga pada pukul ini, terdakwa Ayam pamit untuk pulang dan diantar oleh korban bebek. Pada saat korban bebek hendak membuka pintu kamar kos, terdakwa Ayam mengikuti dari belakang dan mengeluarkan pisau lipat dari saku celana sebelah kanan, menusukkannya ke bagian punggung korban bebek, lalu berbalik badan dan berusaha melawan dengan cara menggigit tangan terdakwa Ayam. Namun terdakwa Ayam menusukkan pisau ke bagian leher dan dada bebek berulang kali hingga korban bebek terjatuh tak sadarkan diri. 5. Bahwa terdakwa menunggu di dalam kamar korban bebek selama 1 jam. Melihat korban bebek sudah tidak bergerak, terdakwa turun ke parkiran mengambil plastik besar, bahan pengawet dan wangian. Kemudian terdakwa bebek mengambil kembali ke kamar kos dan mulai memasukkan tubuh korban bebek ke dalam plastik besar, menemburkan bahan pengawet dan wangian, lalu melapisinya dengan spray yang ada di dalam kamar untuk menghilangkan jejak seolah-olah terjadi perampokan. Terdakwa Ayam mengambil barang-barang korban bebek berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan visum et repertum RSUD Lampung nomor 3/002-PLYN-GH1-6 Romawi -2024 tanggal 10 Februari 2024 pukul 9.54 PIP. Dr. Lavanya Asyadia selaku dokter forensik yang telah memeriksa bebek jenis kelamin laki-laki 19 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 2 Juli 2006, Indonesia, alamat KTP Perum Daerah nomor 4, RT 4 RW 10, Cilandak, Jakarta Selatan, Islam. Terhadap korban bebek didapati dengan hasil kesimpulan luka tusuk bagian di leher panjang 2 cm x 3 cm, kedalaman 10 cm, dada kiri panjang 3 cm x 4 cm, kedalaman 8 cm, mengenai arteri punggung 2,5 cm x 3 cm, kedalaman 3 cm, akibat kematian karena luka pada leher dan dada sebelah kiri mengakibatkan pendarahan hebat akibat benda tajam. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 terpenuhi. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 365 ayat 3 juga terpenuhi. Namun karena dakwaan ke-1 telah terbukti, maka dakwaan alternatif kedua tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang merupakan kerugian sangat besar bagi keluarga korban maupun masyarakat. 2. Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut dan keresahan di masyarakat karena dilakukan secara kejam, sadis, dan terencana. 3. Terdakwa melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu sehingga menunjukkan niat jahat yang kuat. 4. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya. 5. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan moral masyarakat serta tidak mencerminkan sikap untuk mematuhi hukum. 6. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit proses persidangan. 7. Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan psikis yang berat terhadap keluarga korban. Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa belum pernah dihukum. 2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Berdasarkan uraian dimaksud kami, jaksa penuntut umum dari perkara ini, dengan memperlihatkan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya hakim atau majelis hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ayam alias Chicken bin Ayam Jantan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP, sebagaimana dakwaan ke-1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam alias Chicken bin Ayam Jantan pidana penjara selama 17 tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa: 1. Berupa 1 buah pisau lipat, 2. Berupa 1 unit laptop MacBook, 3. Berupa 1 buah dompet, 4. Berupa 1 unit ponsel, 5. Berupa plastik besar, spray, pengawet, dan wangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 10 September 2024. Penuntut umum Melisa Rida Sonia Suti SH, Ajun Jaksa.